Apa kabar para penonton halunya Mamang yang selalu nungguin berita terpanas tanpa cabai karena sudah pedas dari oroknya? Bencana di hari ke-7 di Ukraina mengenai kiprah senjata haram termobarek yang dikirim ke Ukraina. Dahsyatnya pertempuran udara, lalu misteri kenapa Rusia belum menurunkan pesawat generasi kelima mereka, serta nostalgia dua arsenal lama yang bermusuhan. Siapakah mereka? Ada deh. Tapi sebelum itu, mari kencangkan celana dalam, ambil sosis, aduk kopi, tinggal di YouTube sambil teriak, Cekidron! Cek, 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 cek. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Kabar terbaru datang dari Matra Udara Ukraina, di mana Polandia merespon permintaan Ukraina untuk mengirimkan pesawat-pesawat MiG dan Sukhoi untuk menggantikan pesawat-pesawat mereka yang tertembak oleh fighter-fighter Rusia. Hal ini dilakukan karena pilot Ukraina memang terbiasa menggunakan pesawat-pesawat peninggalan Soviet dibandingkan pesawat buatan Barat. Untuk pelatihan pesawat baru pada situasi seperti ini sangatlah tidak memungkinkan. Sementara itu, di balik berjatuhannya MiG dan Sukhoi milik Ukraina, terdapat seorang fighter terbaik dunia asal Ukraina yang berjuluk The Grey Wolf, yang gugur dalam pertempuran udara. Beliau tak lain adalah abang kita, Alexander Lukashenko, seorang mantan pilot senior sekaligus pilot akrobatik terbaik dunia. Gugurnya sang fighter terjadi ketika hendak mengalihkan perhatian fighter Rusia yang sedang melakukan dogfight dengan fighter Ukraina yang lain. Sementara itu, dari Matra Capung Rusia mengirimkan 17 helikopter serbunya untuk menyerang beberapa titik lokasi di Ukraina. Pertempuran pun terjadi di tengah laut, di mana terekam terjadi kejar-kejaran antara heli milik Rusia dan Ukraina, di mana diklaim oleh Ukraina berhasil menjatuhkan 2 helikopter milik Rusia di atas permukaan pantai Ukraina. Ukraina sendiri mengklaim telah menjatuhkan 29 helikopter milik Rusia dan 800 lapis baja mereka. Hal ini tidak mengherankan karena kali ini pilot-pilot Rusia bertemu dengan musuh lama mereka, yaitu rudal Panggul Stinger yang dulu pernah digunakan para mujahidin Afghanistan saat invasi Rusia ke Afghanistan di tahun 80-an. Otot-otot perang Ukraina sendiri masih bertahan karena dipasok oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Belanda. Sementara itu, Jerman yang awalnya ragu dan hanya mengirim helm tempur, kini sudah mulai mengirim arsenal mereka untuk membantu Ukraina menghadapi invasi Rusia. Dan kabar yang ditunggu-tunggu terkait monster medan perang, yaitu tank termobarek yang dikirim Rusia untuk masuk dalam Palagan, telah berhasil diambil oleh para gerilyawan Ukraina. Nah, yang menjadi pertanyaan para halurus, kenapa Sukhoi 57 pesawat generasi kelima andalan Rusia dan Tu-22 M3 bomber maut tidak diturunkan dalam pertempuran di Ukraina? Itu doktrin lama sejak Perang Dunia Kedua, di mana pesawat-pesawat tangguh memang ditugaskan untuk menjaga superioritas udara medan perang. Selama masih ada hantu-hantu Kiev, maka kedua arsenal udara tidak akan diturunkan karena fungsi mereka menjaga, bukan agresor. Salah satu kunci jawaban kenapa Rusia kerap merudal kawasan Ukraina, yaitu untuk menghancurkan pertahanan udara Ukraina sehingga kedua monster udara itu bisa menjaga superioritas udara mereka. Sayang kan kalau tertembak dan jatuh ke tangan Pak Lebedin? Itulah sebabnya di awal Mang Dalang mengatakan bahwa Ukraina meminta negara-negara NATO bekas Pakta Warsawa untuk menghibahkan pesawat era Soviet mereka untuk pilot-pilot Ukraina, di mana telah direspon oleh Polandia. Setidaknya 70 pesawat berbau Soviet telah dijanjikan oleh pihak NATO buat Ukraina. Itu juga yang menjadi kunci jawaban kenapa Rusia tidak dapat menemukan lokasi landasan pesawat Ukraina, karena beberapa dari mereka terpergok lepas landas dari bandara milik tetangga mereka, Rumania. Hatur nuhun buat para dalang perang yang berhalurus bersama analisa dan update berita dari agen spionasenya Mamang. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya nya. Gratis kok, biar Mamang semangat 45 buat ngeberitain berita halu dari medan perang. Hehehe.